De dagen nadat we terugkwamen uit Jeddah hebben ze daarover overlegd. En letterlijk in gezamenlijk overleg besloten, nou dan stopt het hier. Ja, is dat als assistent heel anders dan als hoofdtrainer? Om eruit te gaan? Era Patrick Kluivert resmi berakhir, namun tidak disangka justru datang dari balik Belanda. Alex Pastoor, sosok tangan kanan Kluivert, membocorkan isi dapur timnas Indonesia dari target rahasia PSSI, proyek besar yang batal jalan, sampai atmosfer internal di balik kekalahan dari Arab Saudi dan Irak. Bahkan Pastoor juga bilang jika ia memiliki karakter yang berbeda dari kepala pelatih, jadi kemungkinan itu juga bisa terjadi. Sementara itu publik Indonesia sedang ramai. PSSI dikabarkan mau rapat bahas pelatih baru, tapi malah dibantah oleh Exco sendiri. Media sosial panas, netizen mulai menebak-nebak, mulai dari Shin Tae-yong, Jesus Casas, sampai Frank de Boer yang tiba-tiba muncul di foto Simon Tahamata. Bahkan bisa aja Alex Pastoor akan kembali datang memegang penuh kendali. Lalu apa sebenarnya isi bocoran Alex Pastoor itu? Apa yang terjadi di balik perpisahan cepat Kluivert? Dan siapa sosok yang paling layak duduk di kursi panas pelatih Garuda? Dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, Ziggo Sport, dan Football Internasional, Alex Pastoor akhirnya buka suara tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar timnas Indonesia. Ia menceritakan bahwa sejak awal proyek PSSI bersama tim pelatih Belanda punya 3 target besar. Bukan sekedar lolos ke Piala Dunia, tapi membangun sistem sepak bola Indonesia dari akar sampai puncak. Pertama, target jangka pendek, membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun Pastoor menyebut hal itu tidak realistis untuk tim peringkat 119 dunia. Kedua, target pengembangan usia muda. Gerald van den Berg ditugaskan membangun tim U23, sedangkan Frank van Kempen menangani U20. Mereka ingin mempercepat pemain-pemain lokal agar cepat naik kelas ke tim utama. Pastoor bilang para pemain muda Indonesia sebenarnya teknikal, tapi masih butuh waktu dan sistem yang kuat untuk bisa bersaing di level Asia. Dan ketiga, target jangka panjang. PSSI dan tim Belanda sepakat membangun program besar untuk mencetak lebih banyak pemain kompetitif dari 280 juta penduduk Indonesia. Sebuah proyek ambisius yang melibatkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis dan Alexander Sweers sebagai direktur teknik. Namun semuanya berubah setelah kekalahan dari Arab Saudi dan Irak. Sentimen publik mendadak berbalik dari euforia jadi tekanan besar. Ia menegaskan mereka tidak kaget dengan keputusan itu, tapi kecewa karena proyek besar yang seharusnya membangun masa depan sepak bola Indonesia harus berhenti di tengah jalan. Steeds beter. Beetje pech met een paar blessures voor jongens die wel het verschil hadden kunnen moeten maken. Maar volgens mij was het maximaal, maar het was niet genoeg om landen van dit kaliber te verslaan. Nee, in Saudi-Arabië verloor. De dagen nadat we terugkwamen uit Jeddah hebben ze daarover overlegd. En letterlijk in gezamenlijk overleg besloten, nou dan stopt het hier. Ja, is dat als assistent heel anders dan als hoofdtrainer? Om eruit te gaan? Setelah bocoran besar dari Alex Pastoor mengguncang publik, perhatian langsung beralih ke PSSI. Wamenpora, Taufik Hidayat sempat bilang, rapat pembahasan pelatih baru akan digelar Selasa 21 Oktober. Pernyataan itu sontak membuat publik heboh. Media sosial langsung ramai. Netizen mulai menebak-nebak siapa sosok pelatih baru Garuda. Tapi tidak lama berselang, kabar itu dibantah langsung oleh Exco PSSI, Sumarji. Ia menegaskan belum ada undangan rapat apapun. Bahkan foto yang ramai beredar, yang katanya rapat Exco malam itu, ternyata hanyalah foto lama, diambil saat timnas melawan Taiwan pada 5 September. Andre Rosiade pun ikut bicara tegas di Kompas TV. Katanya, sesuai statuta PSSI pasal 43, penunjukan pelatih timnas harus melalui keputusan Komite Eksekutif atau Exco, bukan keputusan pribadi atau gosip media. Dan sampai saat ini, rapat itu belum pernah digelar sejak Indonesia gagal di kualifikasi. Jadi di tengah rumor panas soal pelatih baru, faktanya belum ada keputusan resmi. PSSI masih dalam tahap diskusi internal, sementara publik terus menunggu. Dan netizen makin riuh berspekulasi di berbagai kolom komentar. Exco Bang Andre, rapat Exco bagaimana mau rapat Exco pemilihan pelatih, rapat Exco evaluasi kegagalan timnas saja belum dilaksanakan.
PSSI kini menegaskan, pelatih baru harus tahu posisi alami, kemampuan, dan mentalitas para pemain Garuda. PSSI ingin pelatih baru yang punya pengalaman nyata di turnamen besar, bukan sekedar nama besar di masa lalu. Federasi sadar, mimpi menuju Piala Dunia 2030 tidak bisa dibangun oleh pelatih yang masih belajar, tapi oleh sosok yang sudah membuktikan diri di level dunia. Ya, pelatih berikutnya harus benar-benar cocok, bukan hanya terkenal.